Halo Bapak Ibu calon guru penggerak, apa kabar? Ini adalah latihan sederhana untuk membangun kondisi berkesadaran penuh atau mindfulness. Latihan ini dinamakan latihan STOP, stop. Caranya dengan berhenti, menarik napas dalam, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, dan pikiran. Setelah itu, lanjutkan kegiatan Anda kembali. Latihan ini dapat membantu Anda meredakan ketegangan atau stres yang sewaktu-waktu Anda rasakan sehingga dapat mengembalikan fokus Anda pada tugas-tugas Anda. Anda dapat mempraktikkan latihan ini sebagai jeda dalam mengerjakan tugas atau untuk membantu Anda membangun fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mari kita praktekkan bersama-sama. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan
yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai, silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Dengan melakukan latihan ini secara rutin, Anda juga dapat membangun kemampuan merespon atau mengambil keputusan secara lebih reflektif. Selamat berlatih. Sampai jumpa. Bapak Ibu guru hebat, dalam video ini Bapak Ibu akan memahami lebih dalam mengenai pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being yang digambarkan melalui piramida. Piramida ini diadaptasi dari K. for Caithness dalam Hawkins 2017 dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit, diharapkan dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan psikologis atau well-being ekosistem sekolah. Pasti Bapak Ibu penasaran apa maksud dari well-being? Well-being dapat diartikan kondisi nyaman, sehat, bahagia, atau adanya kesejahteraan psikologis atau kesejahteraan emosional. Jika direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari, well-being merupakan kondisi seseorang saat dia dapat bersikap positif, baik terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat mengambil keputusan sendiri, mengatur tingkah lakunya, memenuhi kebutuhan diri dengan baik, berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri demi meraih tujuan hidup, sehingga membuat hidup mereka lebih bermakna. Mengapa well-being itu penting? Menurut studi dari McGrath dan Noble tahun 2011, tingkat well-being yang optimum pada murid memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam mencapai prestasi akademik, kesehatan mental dan fisik yang lebih baik, dan terbukti memiliki ketangguhan atau resiliensi dalam mengelola stres. Bahkan murid mampu lebih terlibat dalam perilaku sosial yang bertanggung jawab. Bapak Ibu guru, mari kita refleksikan kembali kondisi pandemi COVID yang kita alami. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu contoh nyata di mana perubahan besar terjadi pada kebiasaan kita. Ketangguhan menghadapi perubahan besar yang terjadi secara mendadak sangat diperlukan. Hawkins 2017 mengatakan bahwa latihan kesadaran penuh dapat membangun keterhubungan diri sendiri atau self-awareness dengan berbagai situasi yang kompleks dan menantang. Bagaimana cara kita merespon situasi yang kompleks dan menantang merupakan contoh nyata penerapan kesadaran penuh atau mindfulness. Sebelum memberikan respon dalam sebuah situasi sosial yang menantang, kita berhenti, mengambil jeda, bernapas dengan sadar, mengamati pikiran, perasaan, baik diri sendiri maupun orang lain, dan lingkungan kita. Mengelola emosi yang muncul, sehingga dapat membuat pilihan atau mengambil keputusan yang lebih responsif, bukan reaktif. Bagaimana praktik kompetensi sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh di dalam kelas? Misalnya saat ada murid yang merebut mainan temannya hingga menangis di taman bermain. Murid yang berkata-kata kasar saat sedang berdiskusi. Murid yang lalai mengumpulkan tugas atau murid yang datang terlambat. Saat menghadapi situasi tersebut, Bapak Ibu dapat mengambil jeda sejenak, menarik napas perut sehingga lebih tenang dan sadar untuk merespon kejadian tersebut.
Tanyakan pada murid-murid itu dengan sikap terbuka dan rasa ingin tahu tentang apa yang terjadi. Rasa kasih sayang kita sebagai guru untuk mendengarkan dapat menyentuh perasaan murid-murid. Hal ini dapat menumbuhkan koneksi, rasa aman dan percaya di antara guru dan murid. Selanjutnya, tuntun murid-murid tersebut untuk menyadari apa yang terjadi dengan sikap empati. Proses ini dapat dilakukan dengan diskusi, refleksi, membuat jurnal, atau mediasi oleh guru. Lingkungan belajar dan suasana belajar yang didasari rasa ingin tahu, rasa percaya, dan kasih sayang akan mendorong tumbuhnya kesadaran diri murid tentang perasaan mereka, kaitan antara perasaan dan pikiran dan perilakunya, kekuatannya, kelemahannya, nilai-nilai yang dimiliki dengan lebih baik. Kesadaran diri adalah kompetensi dasar untuk mengembangkan berbagai kompetensi sosial dan emosional lainnya. Bapak Ibu, pembelajaran sosial dan emosional menurut kerangka Kessel dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, kesadaran diri. Contohnya antara lain kemampuan memahami perasaan, minat, nilai, dan kekuatan, memahami bagaimana cara belajar dan pemikiran diri, mengembangkan sikap percaya diri. Yang kedua, manajemen diri. Contohnya antara lain mengelola stres, mengontrol impuls, ketekunan dalam menghadapi hambatan. Yang ketiga, kesadaran sosial, antara lain memahami perbedaan perspektif, berempati, mengenali dan menghargai persamaan dan perbedaan, memanfaatkan sumber daya di rumah, sekolah, dan komunitas secara efektif. Yang keempat, keterampilan berelasi, antara lain membangun hubungan yang sehat berlandaskan kerjasama dan sikap hormat, menolak tekanan sosial yang tidak tepat, mencegah dan mengelola dan menyelesaikan konflik, mencari pertolongan bila membutuhkan. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, antara lain mempertimbangkan faktor etika, akademik, standar masyarakat dalam membuat pilihan dan keputusan, memberikan kontribusi terhadap perwujudan well-being sekolah dan komunitas. Ibu Bapak Guru hebat, demikian penjelasan mengenai pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh demi terwujudnya well-being atau kesejahteraan psikologis dalam ekosistem sekolah. Ibu dan Bapak Guru dapat lebih memahami pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional dalam video lainnya. Tetap semangat Bapak Ibu Guru hebat! Punggung, bahu kiri,